Tapi dikumpul Bu. Masak-masak buat acara 17-an. Ditambahin garing putih, kelor putih mbok kuwi. Hah? Yo, putih terus mak. Ada mandok. Loro mandok. Awas mandok nyungun ngecet. Betul. Kreatif. Tapi 06. Ya udah keluar sedikit. Sirai ke Banjar, Bu. Sirai ke Banjar. Orang kurang kanjel banget dulu. Perjuangan. Jadi kurang kanjel. Iya. Kurang tebel maksudnya. Nonggurunya bakal kayaknya gong apa? Laki apa perempuan? Minta tusuk gigi. Minta tusuk gigi 2. Masa sini Lemes nggih. Pantatnya diputar. Kayak ibu saya tadi. Kita udah nggak berani kemana-mana. Pecah nggak? Ya, pasti udah tak jadinya lepes kan Mbak Tuti kan garap ya. Kan orang JP suruh bikinin tumpeng, tapi saya nggak ngober. Besok ulang tahunnya Bu RT bayar. Tumpengan ya. Iya, ulang tahunnya Bu RT. Iya, tumpengan. Iya. Makan bareng-bareng. Iya. Daunnya baru sih, gampang pecah. Kirain kepala ayam sampai. Sebab bangsa yang tidak kenal sejarah akan mudah punah dan tercabut dari akarnya. Seperti pesan Presiden pertama kita, Bung Karno, yang memberikan pesan jas merah, ya ini jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Percayalah bahwa bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawanlah yang akan muncul sebagai bangsa yang besar dan kuat di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diangkat dalam perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia adalah terus maju untuk Indonesia maju. Tema pembangunan terus maju untuk Indonesia maju mempunyai makna semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Tema ini juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan Sampuradup mawon nggih. 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 Ini saya malah bingung ini. Saya itu berada di Panjer sini
sejak tahun 1958. Waktu itu saya kelas 5 naik kelas 6. Bukan SD, apa yo? SR. Sekolah rakyat 6 tahun. Sekolahnya di sebelah rel itu. Sekolah rakyat 6 tahun nomor 8 Kebumen. Jadi belum ada SR Panjer, itu belum ada. Namanya Sekolah Rakyat 6 tahun nomor 1 sampai dengan 12 kalau tidak salah, Kebumen. Kelasnya hanya 2. Terus yang lain di mana? Yang lain kalau sekarang di rumah Pak Andi 1, terus di rumah Pak Mario 1, di rumah Bu Tini 1, di rumah Pak, tempatnya Pak Cip, putranya Pak Cip siapa ya? Guru PAUD Bu Titi, iya itu sekolahnya nunut-nunut di rumah orang. Jadi saya bisa cerita ya, untuk Panjer ini mulai tahun 1958. Waktu itu belum ada RW. Dulu adanya RK. Siapa sing ngerti RK nopo? Kampung. Rukun Apa kampung. Bu? Obat Rukun nyamuk. keluarga. Rukun kampung. Rukun kampung. Nggih. RK niku rukun kampung. Rukun keluarga. Nah, sejak jumlek siapa ya? Bertahun-tahun selawase yang menjadi RK itu tetap saja sinten almarhum Pak Kusen, yang rumahnya sudah diratakan tanah, kemudian sekarang didirikan masjid. Nah, kemudian RT sudah ada apa belum? Sudah. Pada waktu itu di sini yang memegang ketua RT itu Bapak Masbud Hadi Prianto almarhum. Tetapi untuk diketahui, kalau tadi ada RK, ada RT, ya hanya orang itu tok. Tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara, tidak ada seksi, tidak. Namanya hanya RK dan RT. Saya sudah bertempat tinggal di dekat sekolah yang saya tempati sekarang. Itu kemudian ada gagasan untuk mendirikan RT RW. Nah, siapa ketua RW yang pertama kali? Adalah Bapak Sukarsono. Orangnya hadir apa enggak Bapak Sukarsono? Kan ada yang namanya Bapak Sukarsono? Ada ya? Ada, tapi bukan beliau, bukan dia. Bapak Sukarsono yang dimaksud adalah suaminya Ibu Hajah Supiyah, kulone Bumiro, kulone Giarto. Nah, itu ketua RW-nya. Kemudian pengurusnya sudah ada pada waktu itu. Wakil ketua Bapak Suwarto. Pak Warto tahu? Yang sekarang rumahnya sudah dirobohkan oleh warga, kemudian sekarang digunakan untuk tempat material.
wetane Budremi itu wakil ketua. Kemudian sekretaris Bapak Sudarman, almarhum perapatan sini. Kemudian bendaharanya kalau tidak salah Butijan, itu RW yang pertama kali. Terus ada peninggalannya apa tidak? Peninggalannya itu jalan gereja. Loh kok jalan gereja Pak? Ya iya, dulu yang namanya jalan gereja itu tidak datar. Wetan masjid itu legok sekali. Legok siapa ya? Lengkung ke dalam, ya lengkung ke dalam. Nah itu kemudian oleh Pak Warto dan Pak Sukarsono menggunakan dana dari DPRD, kedua orang itu adalah anggota DPRD, itu dibelikan batu krokos, batu kali sepanjang jalan gereja. Terkurangnya tunggaku. Nah itu sebelum diaspal itu ada. Kemudian ganti karena Pak Karsono meninggal dunia, digantikan oleh Bapak Sudarman. Mungkin tahu semua Bapak Sudarman ya. Pak Darman ya garwane Bu Darman lah. RT 2. Dia peninggalannya apa? Peninggalannya adalah apa namanya? Pengelompokan pos kamling. Pengelompokan kamling. Jadi kamling yang menggunakan buku dicatat, ditandatangani itu adanya mulai Pak Sudarman. Pak siapa tadi? Sudarman ya betul. Sudarman. Nah kemudian sesudah itu ganti Bapak Dr. Andes Kunun Bekti Raharjo. Rumahnya mana? Tahu rumahnya enggak? Oh, rekoge. Rumahnya dulu di tengah situ. Di RT 3. Kulone Pak Supri. Marep Widul. Tapi terus beli rumah yang sekarang ditempati oleh Pak Bambang Sunhaji. Peninggalannya apa? Peninggalannya gapura. Gapura di sebelah utara gereja. Ya, itu Pak Kunun Bekti Raharjo. Apa iya Pak? Ya itu ya dari masyarakat juga sih ya. Tapi dibuat pada zaman dia menjadi ketua RW. Nah kemudian ganti dari Pak Kunun, gantinya sinten? Pak Pujiono, yang sekarang namanya itu Haji Abdul Haq. Kalau ada orang bertanya, Pak, kriki dalamnya Pak Haji Abdul Haq si pundi? Niku sing dimaksud Pak Pujiono. Nah, waktu Pak Pujiono sebenarnya dia ya mau bergerak sebenarnya, tapi belum apa-apa sudah dimentai. Dasar sini dulu itu dia sudah dimentai oleh salah seorang warga. Lah, wong Pak Puji jadi ketua RW. Ya bisa ndonga. Nah, wong pancen pegawene ndonga kepresi. Nah, jadi
mungkin itu dia apa namanya agak ada penyesalan di dalam dirinya, aku kok gelem sih jadi ketua RW begitu. Sehingga dia itu jalan ya tidak, berhenti ya tidak. Nah ditakoni sekretarisnya sinten Pak, bendaharane sinten Pak, seksi niki sinten Pak. Ya ada, tapi tidak pernah dirapatkan, tidak pernah kumpul dan tidak pernah rapat. Nah oleh karena itu untuk RT 6 ini tolonglah, kalau ketua RT-nya lupa, ya pengurusnya mengingatkan, Pak Trenggono, hasil kang kelurahan bok dirapataken nang apa, aja mung disertok, sehingga kita bisa saling urun rembug. Napa wingi-wingi ming disertok Pak Gito, yang bohong itu pengurus. Tapi yang jelas ada ser-serannya ada. Ya jelas dirembuk lah Pak, kalau nek ora dirembuk sih kepriwe ya nyatane bisa kayak lancar seperti ini. Kalau tidak dirembuk ya tidak mungkin ya. Nah, dari Pak Puji kemudian pindah ke siapa ya? Bapak Arif Haryono. Bapak Arif Haryono yang berdomisili di Kang Mawar sampai sekarang. Nah, itu cerita tentang RT RW. Nah, RT RW itu sebenarnya sih fungsinya apa sih ya? Ya namanya saja rukun warga. Lihat sini. Kiri ya Mbak, udah sampai rumah sakit kan udah sembuh. Senang suntik. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu ramuan tambahan dengan warga RT 6 RW 0 aja bagi warga yang Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, kritik, unek-unek, makian juga nggak apa-apa untuk ketua RT. Monggo. Monggo siapa? Yang mau ada unek-unek atau masukan? Ada Ibu?
bapak-bapak ada masukan? Lama kelamaan itu malah yang nggak sering datang itu malah keseringan lah. Akhirnya jadi masalah. Solusinya itu saya putuskan misalnya untuk ada dua pilihan. Misalnya saya kembalikan ke peraturan awal, yaitu ada penarikan denda. Itu kira-kira bapak ibu itu setuju tidak? Ibu-ibu ini khususnya ya. Kira-kira ada penarikan denda lagi itu gimana? Atau ada solusi kedua? Ada solusi kedua itu kita menswadaya satu orang untuk menariki setiap hari, mengambil jimpitan, tapi kita bayar dengan uang kas. Jadi nggak ada nilai-nilai, cuma kita pasrahin satu orang itu setiap hari untuk mengambil uang kas. Jadi nggak ada event-eventan itu bagaimana? Nggak setuju. Yang pertama, bapak-bapak gimana? Ya, ibu. Iya. Jadi ada penarikan denda gitu lagi. Jadi awal dari peraturan yang dulu gitu. Bapak-bapak itu aja. Ya. Pak Teguh mau sambil relax, mau silakan dinikmati. Oke, daripada nanti kita ngobrol terus, kapan kita mainnya kasihan. Saya pun bapak ibu terkait kegiatan menunda, memang hari ini kita agak menurun itunya ya. Apa namanya kegiatannya kemarin? Saya sebutkan memberi solusi, yaitu tadi yang Pak RT sampaikan, kita memberdayakan warga. Silakan siapa yang mau, nanti kita tambah satu kakak untuk dikenakan biaya 5.000 per bulan. Kira-kira ada yang mau enggak? Monggo. Jadi nanti 5.000 satu kakak, itu kan kita ada 45 kakak nggih. Berarti kalau dikalikan 225 yang kira ya. Nah, jadi untuk iuran wajibnya nanti kita ditambah 10.000 setiap bulan, yang 5.000 seperti biasa untuk iuran wajib, yang 5.000 untuk membayar warga kita yang mau jimpit setiap harinya. Kira-kira ada enggak yang mau? Jangan dibungkus, mau. Kira-kira gimana? Jadi kalau seandainya nanti ada warga yang apa itu namanya dengan sukarela mengambil jimpitan setiap hari, kegiatan ronda nanti ditiadakan. Setuju enggak kira-kira? Apa ibu dulu? Mana ngomongannya? Masalahnya nih ada warga yang mau. Sebelum saya sampaikan siapa yang mau, nanti kita kalau lebih dari satu yang mau, nanti kami undi
kita ngambil satu. Gimana? Nih, bergeser. Sambil itu mau bawa Bergeser di sana. Bergeser. Tes. Perhatian Bapak Ibu perhatian sambil makan, sambil kita ngobrol. Jadi keputusannya yang pertama, tetap ya, tetap. Ya, deal ya, itu yang pertama, yang tetap seperti awal kembali ya. Tambah sedikit, jadi nanti kalau pas kegiatan roda, tolong regunya jangan tekel tanda tangan, biasanya kan regunya kena apa itu namanya kasihan tekel ya. Itu juga untuk PAD